Itu kan menurut mulutmu, tapi menurut datamu kan tidak ada. Ini kan menurut mulutmu dan maumu. Nah, apakah kamu Terus lebih yang hebat nulis apa kamu lebih hebat dari Profesor McLD? Tentu itu tidak. dia. Karena Nah, apa? Karena dia tidak percaya. Kok dia bisa tahu tentang kehancuran Bait Allah kalau Bait Allah belum hancur? di dalam Yesaya 7 itu tidak bisa diletakkan Yesus. Mau ditaruh di mana? Itu murni bercerita tentang perang antara Yehuda dengan Israel Utara dengan sekutunya Raja Aram. Immanuel sumbernya dari mana yang kalian ambil? Immanuel kalian bajak itu dari kitab Yesaya loh, yang kalian bajak, Iya, ya. ya betul, Jadi betul, Bill. sekarang pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab oleh Pak Vivo, senior kamu itu, Pak Vivo, di mana Yesus ditaruh di Yesaya 7? Di mana? Kita semua sepakat bahwa Yesaya 11 itu adalah nubuatan mesianik, Bill. Yesaya 11, Raja Damai yang akan datang. Ini tentu adalah nubuatan mesianik. Kamu juga tidak akan sangkal itu, bahwa komentari dan tafsiran rabi-rabimu yang terbaik, saya jamin ini nubuatan mesianik. Kita nggak bisa sangkal. Tetapi di sini Yesaya membuat satu build up. Kita buang dulu. Gue setuju dengan tadi kata Free Thinker, ya. Kita buang dulu konsep perawan tadi, ya. Karena kenapa kemarin gue malas berdebat dengan Syuaib? Karena itu seperti memukul muka mereka sendiri. Bahasa Ibrani perawan apa? Ya, Hah? yang kamu sebut Alma atau betul lah? perawan muda, perawan tua atau perawan muda? Bahasa Ibrani perawan apa? Alma atau betul lah? Seorang perawan tua atau perawan muda? Dalam Islam clear itu perawan. Cuma dalam Yesaya itu Alma itu perawan atau betul lah? Perawan tua atau perawan muda? Perawan tua atau perawan muda? Saya mau tanya. Perawan tua atau perawan itu muda? justru Woi, bukan buta huruf. perawan loh. Konsekuensi Yang buta huruf siapa? Bang Willy sama Ishak, kapan nih jadi mualaf kayak kalian berganti nama Umar? Buat apa kita mualaf? Kan Tuhan kalian juga Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan kalian juga Tuhan yang disembah oleh Musa, kecuali beda gitu. Misalnya gini, Musa mengajarkan jangan ada Tuhan lain di hadapan hadiratku. Anoki Hashem Eloheka lo iya leka Elohim akhirnya malpanai. Sudah jelas tuh di dalam 10 perintah Tuhan bahwa Musa berkata, Tuhan berkata lewat Musa, jangan ada Tuhan lain di hadapan hadiratku. Jadi Tuhan yang kalian sembah apakah berbeda dengan Tuhan yang Musa? Itu kan nggak berbeda. Kalau jawaban Rabi Asher seru nih Om, dia bilang begini, saya mengenal Hashem karena Torah, bukan karena Tuhan saya mengenal Torah, tetapi karena Torah saya mengenal Hashem. Betul. Dan 613 perintah di dalamnya. Jadi untuk apa saya berpindah keyakinan kalau di dalam Torah itu sudah ada etika dan moral yang baik gitu. Betul. Nah, sementara untuk seseorang yang menjalankan Torah, meninggalkan Torah itu adalah bentuk persinahan atau bentuk pengkhianatan. Jadi untuk orang Israel atau siapapun yang convert menjadi bagian dari klal Israel, meninggalkan Torah itu adalah pengkhianat dan juga akan terputus dari olam haba. Ya betul. Nah, kita lihat alur kitab naik. Shalom. Shalom, shalom. Alaikum shalom. Ya Bang Billy, Tuhan Islam sama dengan Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Abraham, Tuhan Nabi. Nah ya makanya tadi ada yang bilang kenapa nggak convert ke Islam terus sama kayak Bang Valen namanya jadi Umar gitu ya. Buat apa? Karena kan seperti dalam Al-Quran juga ada Nabi Musa ya. Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhan kalian juga kan, kecuali berbeda. Misalnya kalian hanya nabinya hanya Muhammad saja, itu lain hal. Bisa kalian berkata begitu, tapi kalau kalian suruh kami convert ke agama Islam, pertanyaannya ialah apa alasannya? Alasan kuat sehingga kami harus masuk agama Islam, gitu. Apa alasan kuatnya yang bisa membuat bargaining yang kuat untuk kamu bisa berkata saya harus convert ke Islam?
Karena di dalam Raja Daud, Nabi Daud yang kalian sebut Nabi Daud berkata, Taurat itu sempurna. Jadi sebagai sebuah kitab, Taurat itu sempurna. Nah, itu menurut kami. Makanya ketika Anda berkata apa muhalaf seperti Valen berganti nama Umar, atau dari misalnya saya Yosef Nakman menjadi saya menjadi Sidik Abu Bakar siapa gitu. Nah, itu alasannya apa gitu. Alasan kuatnya yang give me the reason, give me the reason why should we convert to Muslim gitu. Itu pertanyaan bagus. Ingat nggak Om kemarin ketika nanya Demian, kalau kamu terpaksa harus convert ke Yahudi atau Islam, kamu pilih mana? Dia bilang akan pilih Yahudi karena di dalam Torah ada hukum kashrut, di mana hal itu berbeda di Islam, kan dia bilang begitu kemarin. Iya. Ya namanya free will, manusia tentu saja boleh memilih apa yang menurutnya baik sesuai dengan logika dan juga dengan hasil observasi dan analisa yang dia lakukan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, kan benar begitu? Betul. Ayo coba, siapa tadi namanya tuh yang suruh gua convert ke Muslim? Ya, Karena nyokap gua alasannya Muslim. apa suruh orang convert? Nyokap Kamu harus gua kasih itu Muslim, alasan yang adik gua bagus. Muslim. Coba, Kenapa? siapa saja namanya sih? Oh yang tadi itu Muhammad Suhadak. Haj ya. Ini benar-benar tanpa maksud apa-apa ya. Ini harus pakai alasan kenapa aku harus convert ke Islam. Nah itu alasannya kenapa Bang Muhammad Suhadak? Adakah jangan lupa bikin salah. Adakah alasan yang masuk akal bisa diterima dari kacamata keimanan kami itu Torah ya. Karena standar kami adalah Torah. Adakah yang lebih tinggi dari Torah itu sendiri sehingga Anda berkata supaya kami convert ke Islam? Silakan Bang Muhammad, kalau mau naik silakan. Yuk, bisa yuk. Bill, asyhadu, ikutin gua, Bill. Asyhadu. Ini kecuali misalnya di dalam Islam nabinya cuma Nabi Muhammad sendiri aja udah. Tapi kan kita tahu bahwa nabi-nabi mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, David itu bukan Daud bahasa aslinya ya. Salomo itu bukan Sulaiman bahasa aslinya gitu. Dengan kata lain, Shlomo. iya, Shlomo Hamelech gitu. Banyak nabi-nabi lain. Artinya keberadaan nabi-nabi itu yang Tuhannya adalah YHWH itu adalah sudah lama gitu. Dan di dalam Al-Qur'an juga mereka menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Daud, Tuhannya Salomo gitu. Nah, jadi buat apa saya mesti masuk ke Islam gitu. Gitu alasannya. Nah, Ada sekarang lagi sedikit nih Om, jumlah nabi-nabi populer di dalam Yahudi itu ada sekitar 55, sedangkan di Islam cuma 25. Kan orang jadi bertanya 30 lagi kemana, kok nggak disebut, kok nggak populer gitu loh di kalangan Arab. Sedangkan di dalam Tanakh ada 55 nabi semuanya. Ini berdasarkan catatan Rashi loh. iya. Gitu. Inspirasi itu memang gawat itu. Makanya gini ya, Yahudi itu bukan agama buat mengkonvertkan orang. Makanya teman-teman saya kayak Ustadz Zuma sebagainya, mereka teman-teman itu nggak khawatir dengan keberadaan kami. Karena apa? Kami itu tidak merekrut orang atau masukin orang agama Yahudi yuk masuk, enggak. Kami debat di sini di TikTok dan sebagainya ini meluruskan apa yang disalahpahami secara teks dan konteks gitu. Nah, ketika orang-orang ada yang bertanya kita jawab, tapi kita tidak pernah menyuruh orang untuk masuk ke agama Yahudi. Makanya kemarin ada yang nanya, Bang, bagaimana cara masuk agama Yahudi, yang nanya. Pertanyaan saya kepada dia adalah mau ngapain masuk Yahudi? Ya, mau ngapain? Mau masuk surga ya
Ya masing-masing kan ada surganya masing-masing versinya gitu. Jadi buat apa gitu. Dan sulit untuk masuk agama Yahudi itu, untuk masuk ke dalam Jewish community, kumpulan orang Yahudi itu susah banget. Konsistensi, keseriusan, dan kepercayaan yang harus didapatkan melalui satu komunitas itu susah banget. Kalau Bang Umar, ini saya kasih tahu, Bang Umar itu belum masuk ke dalam agama Yahudi, belum convert secara officially, gitu belum. Bang Umar atau Valen itu dulu simpatisan Yahudi, dan dia kebetulan menguasai materi-materi dari tanah, dia menguasai, dan di dalam pencariannya akan kebenaran yang versi dia menemukan Islam yang nyaman bagi dia, ya nggak masalah. Nah, yang apa? Nggak tahu. Jadi kasus Bang Umar belum convert officially, belum masuk ke agama Yahudi, hanya praktisi Judaism, gitu. Mempraktekkan Judaism, itu aja. Ya, begini Bill. Kalau Sulaiman itu sebenarnya kalau mau jujur, ya, itu adalah serapan dari bahasa Greek. Karena di dalam Greek Syria bro. Shlomo dari Greek, itu dari di Greek dulu. Syria, Dari- Peshitta kan ada. Dari Peshitta. Yes, Peshitta mengambilnya dari Greek. Karena kalau di Kebalik dalam kali. Greek nggak kebalik. Karena di dalam Greek kata sifat Salomo itu kan gelar ya. Nama aslinya kan bukan Salomo. Salomo itu kan peace, betul nggak? Kalau Shalom. kata benda, ya. Kalau kata benda, kata sifat itu ada akhiran n-nya. Kamu bisa lihat dari nabi seperti Nabi Ilyas. Ilyas itu dari Greek juga. Karena nama-nama yang dari apa? Dari bahasa Hebrew itu kalau ditranslate ke Greek itu akan ada s-nya. Misalnya itu kayak Yakobus, itu kan dari Jacob. Judah jadi Judas, ya kan? Yehoshua itu jadi Jesus, dan seterusnya. Itu termasuk Eliyahu itu jadi Ilyas. Taruh bentar. Ini Bang Muhammad berkata Islam adalah berserah diri kepada Sang Pencipta. Kalau terminologinya demikian, ya no problem. Ya kita juga berserah diri Itu mereka kepada pasti kita. Kita berserah Iya, diri iya, kepada iya. Sang Pencipta, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Nah, jadi kenapa kamu harus bilang saya harus convert ke Islam gitu, ke Muslim, Islam? Ada jokes gini Om, kalau konsepnya begitu berserah diri, berarti Yahudi ini adalah Muslim modern dan Islam adalah Yahudi modern. Yahudi adalah Islam kuno dan Islam adalah Yahudi modern, tapi kan mereka nggak terima gelar itu. Disebutkan atau disematkan pada mereka kan. Jadi konteksnya berserah diri, semua agama kepercayaan itu pasti tunduk pada buku manualnya, instruksinya apa, kitabnya apa gitu. Jadi nggak akan keluar dari ranah itu. Maka itu orang-orang Islam itu mereka punya kisah Israeliat. Nah, ini menarik ini. Kisah Israeliat atau yang ada dalam midrash kita itu, mereka juga punya kisah tentang Yusuf, kisah tentang Abraham datang ke kangen sama Ismail, terus dia datang ke kemahnya Ismail, cerita tentang Abraham dibakar, banyaklah kisah-kisah itu di mereka juga ada. Nah, jadi artinya keberadaan kami yang sebagai faktanya gini lah, Musa itu orang Israel, ya. Musa orang Israel, Harun orang Israel, Imam Harun. Terus siapa lagi? Daud, Salomo orang Israel semua, yang disebut Yahudi sekarang. Semua orang Israel, orang Yahudi yang percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, makanya saya bilang kecuali misalnya di Al-Quran itu cuma adanya Nabi Muhammad. Nah itu bisa kamu bilang kita untuk masuk ke agama Islam. Tapi kan di dalam Al-Quran ada nabi-nabi kami di situ. Nabi-nabi orang Yahudi, orang Israel loh itu, bukan orang Arab ya. Itu nabi-nabi orang Israel, bukan orang Arab. Yang kalian juga percaya. Nah, kalian percaya sebagai nabi-nabi kalian yang diutus oleh Tuhan. Ya, dalam hal ini Tuhannya disebut Allah. Ya. Nah, kalau kami kan menyebutnya Yahweh Hashem.
ada yang komentar namanya Fanan bilang Yahudi itu kan suku bro, ini perlu dikoreksi karena Yahudi itu bukan suku. Nggak Kalau ada kata suku itu Yahudi. Yehuda Yahudi itu baru suku. Kalau nggak Yahudi ada itu kata Yahudi bukan. di dalam Torah, Bang Fanan. Ya, nggak ada kata Yahudi di dalam Torah. Inilah agamamu, hendaklah agamamu yang paling benar itu Yahudi. Nggak ada. Tuhan memberikan Torah kepada Israel. Jadi Israel. Sebut Yahudi silakan ya. Sebut Yahudi gimana? Dari Yehuda. Dan Yahudi itu artinya menghormati Hashem, menghormati Yahu. Seperti itu. Jadi ini bukan sama sekali nama suku, tapi ini adalah gelar orang yang menjalankan Torah. Gitu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran Nabi Muhammad menyuruh mengikutinya kepada ahlul kitab. Maksudnya gimana tuh? Tidak ada dalam Al-Quran Nabi Muhammad menyuruh mengikutinya kepada ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab kan ini si tiga, bukan? Harus ikut ajaran Rasulullah. Samiri, nggak ada namanya Samiri di dalam Torah. Nabi terakhir di kami, Boleh paling dulu ya. ya, nabinya Maleaki. Jadi begini teman-teman. Bagus nih, ini semoga surga nanti full orang Yahudi, orang Islam dan orang Yahudi. Amin. Oh, Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan agar ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ikut dengannya. Oh ya? Bagus dong. Kitab secara keseluruhan. Ya malah begini teman-teman. Kalau kita mau lihat secara itu, bukannya di dalam keluarga Nabi Muhammad itu juga ini ya, multicultural ya, multi agama kan? Yang membuat patung itu sembah namanya bukan Samiri. Yang membuat patung sapi itu yang membuat patung sapi itu secara pertukangan yaitu adalah Harun, oleh karena desakan orang Israel pada waktu itu. Makanya Harun itu, makanya Tuhan anggap diampunin oleh Hashem, oleh karena pertama Musa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni Harun, tapi nyatanya Harun itu karena adanya Harun, si Hur itu udah dibunuh. Si Hur itu menghalangi orang Israel pada waktu itu untuk melanggar perintah Tuhan. Jadi dibunuh. Nah, Harun dia takut dibunuh, takut mati lah untuk kali ini kan. Jadi dia terpaksa. Makanya dia hampir mengulur waktu orang Israel supaya Musa cepat turun. Nah, cara mengulur waktunya apa? Anting-anting emas anak kamu sama istri kamu cepat bawa ke sini. Nah, kenapa begitu? Harun berusaha mengulur waktu supaya Musa cepat datang. Karena ketika minta emas dari istri, buat apa mas? Sini emas kamu dipakai. Jangan lah, ini kan kesukaan aku. Masa mau dipakein bikin patung? Enggak gitu. Maksudnya gitu sih Harun. Jadi menunda waktu. Kalau di tengah-tengah mereka ngumpulin emas itu, akhirnya Musa datang sehingga itu nggak terjadi. Nah, nyatanya Musa nggak datang. Nah, dan emas itu akhirnya dikumpulkan bukan dari perempuan, istri-istri atau anak-anak perempuannya, tapi mereka kumpulkan sendiri dari emas-emas mereka yang mereka miliki. Gitu. Nih Om, ada komentar yang mesti dilurusin dari hamba Allah. Katanya agama Ibrahim adalah Islam, maka Yahudi agamanya Islam, tapi Yahudi sekarang wajib beriman pada Rasul, maksudnya Muhammad. Dalam konsep Torah, dalam perintah di dalam Torah tidak bisa begitu, karena dikatakan lo tusifu al hadavar asyar anochi mesawecha. Jangan kamu menambah atas perintah yang aku perintahkan kepadamu gitu. Atas perkataan yang aku perintahkan kepadamu. Welo tigra'u mimmennu, dan jangan kamu mengurangi daripadanya. Ini penting, kenapa? Karena dalam Torah dikatakan Hannistarot la Hashem Elohenu. Rahasia itu milik Hashem, otoritas kami. Wehaniglat lanu, dan yang diwahyukan kepada kami, ulevaneinu, dan kepada anak-anak kami, ad olam, sampai selama-lamanya. La'asot at kol divrei hat-Torah hazot.
untuk melakukan seluruh perkataan Torah ini. Jadi bukan untuk melakukan perkataan yang lain-lain, perintah-perintah lain, bukan. Tapi la'asot et kol divrei ha-Torah hazot. Ha-Torah hazot, Torah ini. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga tidak terjadi salah paham dan saling memaksa dogma. Kenapa? Karena Yahudi itu paling toleransi satu dunia. Satu dunia Yahudi itu paling toleransi, nggak pernah mengancam bangsa lain masuk neraka, dihukum, dilindas, dibakar api hanya karena Tuhannya berbeda atau karena cara ibadahnya berbeda. Itulah makna toleransi yang sesungguhnya. Oke, jadi apa? Ada komen kalau bisa imani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maaf Bang Bil. Muhammad adalah utusan Allah, adalah nabi, memang nabi dia, tapi bukan bagi bangsa Israel. Karena ada ayat di dalam Torah berkata, Lokam Besar Moseot, itu ada 13 prinsip Yahudi ya, yang disusun oleh Maimonides. Lokam Besar Moseot, Nabi Muhammad Tamunatu. Tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel. Kenapa demikian? Mana ada nabi di dunia ini yang pernah jadi nabi itu mendapatkan pewahyuannya langsung brek nih. Dengar, nggak pernah. Semua nabi itu ada perantaranya, ada yang dari malaikat ya, kita lihat Nabi Yeskel, Zakaria dan sebagainya itu melalui malaikat, ada juga melalui penglihatan seperti Bileam ya, penglihatan dalam arti kata sementara matanya terbuka, dia mendengar dan melihat sesuatu yang tidak didengar dan dilihat oleh orang sekelilingnya. Nah, tapi Moshe Rabbeinu tidak ada nabi yang seperti begitu. Coba Nabi Muhammad lihat pewahyuannya waktu di Gua Hira itu, pewahyuannya itu kan lewat malaikat. Nah, makanya tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel. Lokam besar ke Moseot, Nabi Muhammad tidak ada yang seperti Musa yang melihat Tuhan, dalam arti kata bukan melihat itunya ya. Maksudnya kedekatan pemberian wahyunya itu secara live, langsung gitu. Nah, yang ketiga juga nih orang-orang Kristen, ketika mereka dengan kitab sucinya yang namanya Perjanjian Baru, itu tidak live diberikan langsung Yesus pas Yesus itu mati. Sorry, taruh. Ketika Yesus mati, inilah firmanku, tulislah, enggak. Nah, keberadaan Perjanjian Baru itu menurut sejarah sekular yang disusun oleh Max L. Dimon mengatakan 40 tahun dari peristiwa penyalipan baru ada yang namanya Perjanjian Baru. Itu pun penganonisasiannya cukup lama itu. Ya, misalnya yang tua dari kitab Injil adalah kitab Markus, ya. Baru Matius, Lukas dan Yohanes. Nah, jadi Perjanjian Baru apakah itu sebuah firman Tuhan? Bukan. 3, 4, 5, 6, 7. Oh salah, kamu salah kamu. Saya kasih data saya luruskan dulu. No, kamu jangan bawa data Yahudi. Saya luruskan dulu. Karena begini, kalau kamu berkata, sahabat, Profesor Max Eldiman, 40 tahun baru ada Perjanjian Baru, coy. No. Tidak mungkin. Kamu tahu nggak kenapa mereka menulis 40 tahun? Kamu tahu nggak kenapa? Kita pakai data aja. Kita nggak usah percuma. Kalau nggak ada data percuma, tunjukkan data. Itu tidak valid. Tidak valid. Saya tidak. Gimana? Ini profesor yang nulis loh. Profesor. Nah, nih, gue bacain ya. History has a simple answer. Sejarah mempunyai jawaban yang sangat gampang sekali soal keberadaan daripada kitab Injil. The early gospel atau kitab Injil yang pertama, walaupun ditaruh kedua di dalam Perjanjian Baru, was written, itu ditulis oleh Markus tahun 70 Masehi, diikuti oleh Injil Matius dan Lukas tahun 85 sampai 90 Masehi. Nah, data, data. Kamu tahu nggak kenapa? Sebentar. Kamu tahu nggak kenapa? Kalau kita berbicara 40 tahun, berarti kan 70 tuh. Kamu tahu nggak kenapa kebanyakan? Ya sih, gue ngerti itu. Kamu tahu nggak kenapa para sekolah buat di bawah? Ya, sebentar bawah, teman-teman. Oke, aku akan jawab itu. Gospel yang pertama itu adalah kitab Markus tahun 70. Nah, diikuti oleh Lukas, Matius, Lukas dan
Matius tahun 85 dan tahun 90. Baru setelah itu kitab Yohanes itu tahun 110 Masehi. Nah, dengan kata lain pewahyuan atau sebenarnya nggak bisa dibilang pewahyuan karena nggak ada yang diwahyukan. Perjanjian baru itu murni adalah seperti tulisan daripada seorang bisa dikatakan wartawan yang mendengar, oh dulu Yesus tuh begini ceritanya, ditulislah oleh dia. Makanya Matius itu salah di dalam silsilah Yesus. Dia menghilangkan 4 nama raja besar. Kita tanya kepada Romo Sam Aldo berkata Matius lupa. Dengan demikian sah bisa dikatakan ini bukanlah firman Tuhan. Gitu. Matius lupa. Sudah. Oke, kamu tahu nggak kenapa? Sebentar, aku jelasin dulu ini ya. Memang kebanyakan dari scholar sekuler itu tidak percaya. Saya tidak memungkiri ya bahwa kitab Injil itu ditulis setelah kenaikan, ya kami mengimani sebagai kenaikan Yesus ya. Itu saya tidak pungkiri itu. Tetapi tahunnya itu salah. Kenapa gue bilang tahunnya salah? Karena begini. Di dalam kitab Markus, di dalam kitab Matius, di dalam kitab Lukas dan seterusnya, di situ tertulis tentang kehancuran bait Allah. Itu. Nah, mereka berspekulasi bagaimana mungkin orang-orang ini tahu tentang kehancuran bait Allah kalau bait Allah itu belum hancur. Jadinya mereka menempatkan itu setelah tahun 70. Kamu lihat kan, tahun 70 kan? Tahun 70 the earliest. Kenapa? Karena terkandung nubuatan mengenai kehancuran bait Allah. Itu yang menjadi permasalahan mereka. Tapi kalau kita mau lihat kepada sejarah, ya, kita tahu di zaman siapa mereka mati. Di situ kita jadi di tahun 65 itu kebanyakan semua rasul itu sudah mati. Jadi tidak mungkin kitab-kitab itu ditulis setelah tahun 65. Ya tunjukin aja bukti sejarahnya. Ya. Tunjukin aja bukti sejarahnya, bukan bukti ngomong gitu. Tunjukin. Jadi ada perbandingan. Scholar menempatkan itu dari tahun 50 sampai tahun 65. Itu gua nggak pungkiri, bro. Walaupun ada yang menempatkannya lebih awal, tapi enggak. Kita ambil aja tengah-tengah. Ambil aja 50. Enggak dong, kan di sini tertulis tahun 70. Kitab Markus itu yang paling tertua, tahun 70. Tahun 50. Tahun 70 karena apa? Karena bait Allah ada kehancuran bait Allah. Sementara tahun 50 datanya mana? Tunjukin dong. Dari mana Markus tahu tentang kehancuran bait Allah? Itu permasalahannya, Biro. Enggak, sekarang ini aja. Itu kan menurut mulutmu, tapi menurut datamu kan tidak ada. Ini kan menurut mulutmu dan maumu. Nah, apakah kamu lebih hebat dari Profesor McLD? Tentu tidak. Itu dia. Karena apa? Karena dia tidak percaya. Kok dia bisa tahu tentang kehancuran bait Allah kalau bait Allah belum hancur? Itu, bro. Iya, sekarang tunjukin datanya mereka aja. Mereka percaya nubuatan. Gini, data itu harus dilawan dengan data. Itu baru apple to apple, bukan data dengan asumsi. Datanya adalah Markus itu mati sebelum tahun 70. Iya, datanya mana yang bisa ditunjukkan? Data yang bisa ditunjukkan mana? Markus mati sebelum tahun 70, mana datanya? Jadi bisa diadu di sini. Ayo. Ya, tidak usah sulit-sulit, bro. Ya, itu namanya nggak apple to apple gitu. Saya kasih data yang bisa dibaca oleh orang-orang di bawah juga, dan kamu tadi bukan hanya saya bacakan, tapi saya kasih tunjuk pada mereka gitu. Jadi ada kamu coba data yang ya, tidak usah repot-repot, bro. Kamu buka saja yang paling mudah, ya. Kau buka aja yang paling mudah, itu kamu buka di Mark Evangelist, di Wikipedia aja. Wikipedia aja itu dia mati di Alexandria di tahun 68. Bagaimana mungkin itu ditulis tahun 70 kalau dia udah mati, bro? Siapa mati tahun 68? Siapa yang mati 68? Markus mati tahun 68. Nah, lu kejebak lagi nih, gua kasih buktinya nih ya. Lu jangan spekulasi dah sama gua. Tahun 68 catat ya. Gua udah belajar soal itu.
Gue udah belajar soal Markus mati tahun berapa? Lu bilang tahun 68. Ya udah, tahun Gue berapa? kasih data lu. Gue kasih data lu jangan kemana-mana. Buka aja. Ya udah, gua nggak kemana-mana. Markus mati tahun 68 ya. Nah, catat. Tahun 62 nih, 62 sampai Nah, itu. sekitar approximately tahun 62. Iya. Iya kan? Makanya gue bilang tahun 65 itu kebanyakan para rasul sudah mati. Bagaimana mungkin mereka bisa menulis kitab? Sehingga gue mengakui tadi ya bahwa memang perkiraan dari penulisan Injil Yohanes itu yang paling telat memang di sekitar tahun 90. Ya, ya approximately lah, approximately. Ya, approximately tahun 90. It's okay. Itu gua karena dia mati dia kan murid yang paling muda tuh. Jadi dia yang paling kecil di antara semua murid. Dan memang dia diberikan dia salah satu-satunya yang mati di usia tua. Let's say 90 tahun sampai tahun 100. Well, ini Yohanes yang berbeda ya dengan Yohanes di yang nulis Wahyu ya, beda loh. iya, Yohanes penulis Wahyu ya itu dia juga. Oh bukan, Yohanes Pembaptis ini bukan Yohanes yang menulis kitab Wahyu loh. Oh bukan beda. Iya maksud gua tuh. Iya, beda. Yohanes muridnya bukan Yohanes Yahya itu. Ya, beda. Nah, kenapa mereka itu menempatkan itu? Karena mereka itu lebih ke kritis teksnya, tetapi tidak melihat ke dalam kesejarahan ini, bro. Iya, makanya kan pertanyaannya tadi ada di awal gue bilang, keabsahan kitab Injil ini sebagai firman Tuhan itu nggak bisa sebagai firman Tuhan, karena tidak pernah Tuhan berfirman kepada Matius. Nggak pernah. Coba di mana Tuhan berfirman? Seperti Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Hendaklah kuduskanlah hari Sabat, ya, gitu. Nah, perjanjian baru dalam kitab Matius, Markus, Lukas tidak pernah ada berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Nah, nggak ada kan? Ada nggak coba? Tuhan hadir di tengah-tengah mereka kok, Immanuel, bro. Aduh, gua tahu itu. Gini, ada nggak di dalam kitab Matius berfirmanlah Tuhan kepada Matius? Nggak ada kan? Makanya Yesus itu apa? Immanuel. Immanuel nggak ada hubungannya dengan Yesus. Immanuel di dalam kitab Yesaya itu, Immanuel Tuhan beserta kita beserta Ahaz dengan Yehuda, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Apaan? Itu sudah digenapi ketika di dalam kitab 2 Raja-Raja 15 sampai 16, dua raja. Itu Yesaya berapa? Saya tujuh. Aku kasih ini dulu. Sebentar, ini Yesaya 54 ini penting nih. Sebentar. Yesaya 7. Jadi Yesaya 57 Yesaya 7 itu berbicara soal Immanuel, nubuatan Immanuel. Nubuatan Immanuel Yesaya 7 sudah digenapi di dalam kitab 2 Raja-Raja 15 sampai 16. Dua raja yaitu nama Raja Retsin dan Raja Pekah ben Remalia yaitu mati. Nah, dengan demikian setelah anak itu bisa berkata ayah dan ibu, papa mama di dalam kitab Yesaya 8, dua raja yang seperti buntung api ini bagi Tuhan akan hancur. Dan memang saja, betul saja ketika 1 tahun kemudian dua raja ini mati yang mengepung Israel Selatan, ya Raja Ahaz. Nah, Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita, jangan takut terhadap dua buntung api ini karena mereka tidak akan menang melawanmu. Dalam Yesaya 7, dibaca semuanya. Di dalam Yesaya 7 itu tidak bisa diletakkan Yesus, mau ditaruh di mana? Itu murni bercerita tentang perang antara Yehuda dengan Israel Utara dengan sekutunya Raja Aram. Nggak bisa Yesus ditaruh di konteks. Kamu harus melihat konteks, bro. Kamu harus melihat konteks. Silakan. Kamu lihat. Sebentar. You see, di sini Yesaya berbicara mengenai Raja Asyur. Tuhan akan mendatangkan Raja Asyurnya? Sebentar. Siapa nama Raja Asyurnya? Sebentar. Settingannya ini Asyurnya. Sebentar. Saya akan kasih itu, Bill. Kamu jangan potong. Siapa nama Raja Asyurnya di zaman itu? Ya, kamu jangan potong dulu. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu, atas kaum keluargamu, hari-hari yang belum datang sejak Efraim menjauhkan diri. Sebentar. Sejak Efraim
Yesaya menjauhkan 7 loh, diri ini dari. kamu nggak bicara Iya, Yesaya ini 7, kamu kan ngomong bro. Immanuel. Kita Ya, ngomong Immanuel ada itu Yesaya hubungan. 7. Ini kan satu perikop, bro. Satu perikop, bro. Yesaya 7, Yesaya Yesaya 7 7. kan satu perikop. Nah, kamu mau ayat Ya, keberapa itu? sebentar. Ini aku lagi baca Yesaya 7 ayat 17 ya. Oh, makanya Kalau jangan baca dari 17, baca dari pertama. Jadi kamu tahu sabar dulu, background sabar dulu, sejarahnya apa. sabar dulu. Ini penting Nah, soalnya. Ini penting, masa ini langsung ke penting. 17? Ya, ini Enggak penting. masuk Saya akan akal. lompat. Enggak. Loh, Kamu dengar justru dulu. dengan Kamu dengar demikian dulu. kamu tidak bisa menangkap cerita yang cerita apa sih ini Yesaya 7? Kamu nggak Tuh. akan bisa paham karena kamu loncat langsung ke ayat Di 17. situ sebentar. Makanya sabar dulu. Kamu kalau baca ya, kamu kalau baca keseluruhan di situ Yesaya membahas tentang Asyur. Di dalam kitab Yesaya, bahkan di dalam kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Mika, ketika Assyria Enggak, atau ini kita Asyur, bicara Yesaya 7 aja. Kita bicara Yesaya 7. sebentar. Konsen di Nggak apa-apa. Yesaya 7. Sabar, Konsen di Yesaya 7. Kamu jangan kemana. Ya. Sabar, tunggu dulu. Justru gua kamu mohon yang kasih gua kemana-mana ini. Kita membahas Yesaya 7, kamu kemana-mana. mohon. Nah, Ya, Immanuel Ada mau ditaruh hubungan. di mana dalam Gua Yesaya janji. 7? Yesus itu mau taruh di mana? Silakan. Dalam Gua zaman janji Raja akan ada Ahaz. hubungannya, Ben. Gue janji akan ada Ya hubungannya. nggak bisa Ben. begitu Gua dong kita. janji. Nggak, kayak tadi aja Sebentar. tiba-tiba langsung ke ayat ayat 1 dulu. Kita ini bicara di mana dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzziah Raja Yehuda, maka Rezin Ya. Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Ya. Namun mereka Bill, tidak Bill, dapat Bill. mengalahkannya. Itu kan jelas. Bill, Jelas. di dalam kitab Yesaya, sebentar, di dalam kitab Yesaya, ketika dia sedang berbicara mengenai Assyria, itu adalah nubuatan Mesias. Termasuk di dalam kitab Mika, di dalam kitab Mika 4, akan lahir Yang seorang raja kemana-mana dari aja, suku yang ke Mika Yehuda. dulu, Sebentar, kita sebentar. konsen di Yesaya dulu. Gue cuma Nggak kasih bisa perbandingan, begitu. Bill. Lu kan tadi ngomong Immanuel. Nah, Immanuel sumbernya dari mana yang kalian ambil? Immanuel kalian bajak itu dari kitab Yesaya loh, yang kalian bajak. Bill. Ya. Ya, betul. Jadi, betul, Bill. sekarang pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab oleh Pak Vivo, senior kamu itu, Pak Vivo, di mana Yesus mau ditaruh di Yesaya 7? Di mana? Celahnya, coba. Silakan. Di mana Yesus mau ditaruh di Yesaya 7? Celahnya di mana? Ya. Jadi nggak usah ke Mika, Sono, Miku, Mika, Mike, nggak usah ke Mike. Enggak, Kita konsen di gua Yesaya bisa 7 ini. buktikan, Billy, sebentar. Iya, silakan. Makanya gue mau buktikan di sini, Bill. Ketika Yesaya Yesaya berbicara, 7. ya Yesaya 7 kita berbicara. Ketika Yesaya berbicara mengenai Assyria, itu Di ayat adalah berapa? nubuatan Mesias. Di ayat berapa Asyrianya? 17. Oke, 17, cek. Makanya Assyria, ketika catat, Yesaya Assyria. berbicara mengenai Assyria, dan ini kode ini ditangkap oleh nabi-nabi lainnya, ditulis juga. Nabi-nabi yang lain mengikuti pattern ini, termasuk Nabi Mika pun menulis demikian. Ketika Mika sama settingnya Yesaya itu jauh dong ya, rentan gue cuma waktunya. kasih perbandingan. Apple sejarahnya. Sabar dulu. Kita tidak ke Mika. Kita tidak ke Mika. Gue cuma kasih Ya perbandingannya. makanya, lu jangan ke Biar Mika ini dulu karena Sabar. hidupnya berbeda Sabar, zaman jangan Mika dengan dulu. Yesaya. Gue paham. Nah, Sebentar makanya ya. jangan bawa Mika. Kita konsentrasi Enggak. di Yesaya 7 ini. Yesus mau taruh di mana gitu. Iya. Yesaya 7 itu dia berbicara, ketika dia berbicara mengenai Asyur, disitulah ya. Di situ itu adalah nubuatan mesianik, bro. Kita bisa kayak maksudnya, yang lain, yang mana dia berbicara tentang Asyur, dan itu adalah nubuatan mesianik yang lu tidak bisa sangkal juga, Bill. Oh, gampang nyangkanya, gampang. Hmm. Ya ngomong dulu yang banyak nanti bergantian. Jadi enak. Nah makanya. Jadi menurut Anda adalah Asyur ini berbicara tentang mesianik atau Mesias gitu ya? Ya, ketika Yesaya menempatkan setting dari perbicaraan ini, kalau ada hubungannya sama Asyur, maka itu adalah nubuatan mesianik. Jadi seakan-akan dia berbicara tentang Ahaz, tetapi bukan Ahaz. Dia seakan-akan berbicara tentang Hizkia, tetapi bukan Hizkia. Buktinya? Oke, kita ke bukti ya. Sekarang kamu baca, sebentar, kita akan di sini ya. Kita akan buka lagi ya. Di mana Yesaya ketika berbicara tentang Asyur. Sebentar, kita akan ke ini. Yang kamu juga nggak akan bisa sangkal. Sebentar. Asyur. Sebentar ya.
Sebentar biar aku buka dulu, sebentar ya. Yesaya, oke. Kita semua sepakat bahwa Yesaya 11 itu adalah nubuatan mesianik, Bill. Yesaya 11, Raja Damai yang akan datang. Tentu ini tentu adalah nubuatan mesianik. Kamu juga tidak akan sangkal itu, bahwa komentari dan tafsiran rabi-rabimu yang terbaik, saya jamin ini nubuatan mesianik. Kita nggak bisa sangkal. Tetapi di sini Yesaya membuat satu build up. Sebelum masuk ke pasal 11, dia buat satu build up. Dia seperti ada build up-nya untuk merujuk ke Yesaya 11. Itu dari Yesaya 9 dan 10. Yesaya 10, sebentar ya. Bentar, Yesaya 10. Di Yesaya 10, di situ dia bercerita tentang Asyur. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkamu, yang menjadi tongkat amarahku. Dia berkata tentang Asyur. Di ayat terakhir, sebentar ya. Hari ini juga, 32 ya, saya akan lompat ke 32. Yesaya 10 ayat 32. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya, sekian. Lalu lihat Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi tumbuhnya ditebang, sekian. Dan ketika dia setelah berbicara tentang Asyur, ini ada build up-nya nih, Yesaya bikin build up. Di situ di Yesaya 11 langsung masuk. Sampai setelah itu maka satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dia langsung berbicara tentang Mesias. Kamu juga tidak bisa sangkal ini tentang Mesias, Bill. Tetapi Yesaya buat satu build up di situ. Jadi di dalam Yesaya 7 itu tidak berbicara tentang siapa-siapa. Itu berbicara tentang Mesias. Kalau kita mau mempermasalahkan perkataan Alma, kita permasalahkan perkataan Alma. Alma ataukah Betullah. Ini yang sebenarnya gue lebih suka ngomong sama orang-orang Rabinu. Kenapa? Karena kemarin kalau ada Islam mau ikut campur, mereka nggak ada urusan. Karena di dalam kepercayaan mereka, Isa yang mereka sebut sebagai Al-Masih lahir dari seorang perawan, tetapi bukan perawan yang sembarangan, tetapi seorang perawan muda. Well, it's okay. Kita akan ngomong makna Alma. Kamu lihat semua. Tidak, ini bukan cuma terjadi di kitab Yesaya, bro. Tapi juga di dalam kitab Alma kita. itu udah dibahas loh kemarin sebetulnya. Itu bukan kan itu kalau gini masalah Yesus lahir dari perawan itu kan dogma orang Kristen dan Islam ya. Jadi tinggalkan itu di situ. Kita sekarang bicara pada fakta linguistik dan Kita berbicara pada etimologi ataupun Setuju. terminologi suatu kata. Alma Setuju. itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manapun artinya wanita muda. Jadi kalau digiring ke perawan itu namanya korupsi terjemahan. Kenapa? Karena itu secara jujur nih ya, aku baca Perjanjian Baru berbahasa Syria ataupun berbahasa Ibrani modern sekalipun yang adalah terjemahan modern, di situ pakai kata Betula untuk Miriam. Ya, Miriam itu seorang Betula, seorang perawan. Tapi dia tidak tulis Miriam itu seorang Alma. Karena memang di Peshitta sendiri Betulta. Artinya yang dipakai di situ Betulta itu sama ekuivalen sama dengan Betula dalam bahasa Ibrani. Nah, sementara Alma itu nggak bisa diartikan Betula. Kalau Betula itu dia segel, kemaluannya itu belum disentuh orang. Sedangkan kalau Alma itu nggak ada jaminan. Ini cuma permasalahan properti fisik sebetulnya. Yang satu yang sudah segel, satu belum segel. Iya, jadi Alma itu tidak segel, kalau Betullah itu segel. Jadi konsekuensinya kan maka di kata daripada itu begini. Ya, gue paham maksud lu, Free Thinker. Makanya gue bilang, kalau kita mau mempermasalahkan ke Alma, kita bisa melihat ke Alma secara konteks. Walaupun gue akan ikut lu dulu nih, gue setuju dengan lu bahwa itu perempuan Tora muda. juga begitu. Dina itu sudah diperkosa orang. Dia disebutnya Alma, bukan Betullah. Kalau disebut Betullah ngawur banget, karena dia udah nggak. Di dalam Tora kan ada Dina, nama Dina tahu di dalam Tora? Dina. Di ayat berapa? Coba aku cari dulu. Kemarin udah dibahas, bentar ya. Jadi Septuaginta menerjemahkan ketika Dina sudah diperkosa, Septuaginta menerjemahkannya sebagai Parthenos.
perawan juga. Padahal bahasa Jadi Ibraninya Alma, beda. Alma gitu. Jadi ketergantungan terhadap Septuaginta itu harus digantungkan segera gitu. Nah ini ya, di Kejadian 34 ayat 2, ini ada tulisan, ketika itu terlihatlah ia oleh Sichem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina dilarikannya dan diperkosanya. Itu kan begitu. Nah, terus, bentar lo, mana ini? Tetapi Bentar. Di mana ya kemarin ya? Oh, coba cari kata Alma deh. ayat 3. 34 ayat 3 itu. 24. Nah, ya betul. 2443 kan? Di sini aku berdiri dekat mata air ini, kiranya terjadi begini apabila seorang gadis datang keluar kota menimba air dan berkata kepadanya, tolong berikan aku minum sedikit dari buyungmu itu. Nah, di sini kan di LI kata Alma itu diterjemahkan seorang gadis kan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya wanita muda, seperti itu. Tapi kalau di terjemahan ininya, di terjemahan versi Yunaninya yang disebut Septuaginta itu, dia nulisnya apa? Parthenos. Padahal wanita Alma itu terjemahan bahasa Yunaninya yang benar itu Neanis. Gitu. Itu Parthenos itu perawan. Alma itu sama dengan Neanis, sama dengan wanita muda. Sementara Betula itu sama dengan Parthenos atau perawan gitu. Nah, itu kan artinya kosakatanya tidak hilang, tidak ada kekurangan kosakata. Kalau terjemahannya sampai diselewengkan berarti karena masalah doktrin saja, bukan masalah bahasa di situ. Ya, kita akan ke situ, bro. Sebentar ya. Gua lagi mau buka karena ada satu ayat penting juga di dalam kitab Yesaya yang juga menggunakan kata alma. Ini gue tidak menemukan kata alma di mana, di Genesis tadi ya. Genesis 23. Jadi gini teman-teman. Kita buang dulu. Gue setuju dengan tadi kata free thinker ya. Kita buang dulu konsep perawan tadi ya. Karena kenapa kemarin gue malas berdebat dengan Syuaib? Karena itu seperti memukul muka mereka sendiri. Karena mereka di dalam teologi mereka juga kalau mau bilang mencuri ya, adanya yang mereka sebut Al-Masih itu lahir dari seorang perawan. Tetapi nggak apa-apa, kita ke kata Alma ini dulu. Yang Asyur sudah selesai belum? Karena tadi gue ada itu, udah selesai belum yang Asyur? Kamu boleh cek. Ya, makanya Asyur di dalam Yesaya 7 rajanya siapa? Di dalam Yesaya 9 rajanya siapa? Yesaya 11 rajanya siapa? Itu bilang. Ketika kamu berkata itu Asyur, cerita tentang Yesaya 7 itu bukan benar-benar Ahaz, dan yang lainnya itu bukan benar-benar, itu cuma nubuatan kamu bilang ya. Kurang ada orangnya Ahaz, ada sampai sekarang pun bukti sejarahnya Ahaz itu ada di Israel, bukti sejarahnya, koin-koin di zaman Ahaz itu ada. Nah, Ahaz itu memang benar-benar Ahaz, bukan benar-benar Ahaz, tapi itu benar Ahaz ada gitu. Jadi ada tokohnya di situ, orang yang melakukan itu ada di situ semua. Nah, Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama kamu kan bisa jawab. Di Yesaya 7 Raja Asyur siapa namanya? Silakan. Enggak. Gua tidak berbicara bahwa Raja Asyur itu tidak ada. Tetapi ketika Yesaya itu berbicara tentang Asyur, dan ini juga kepada nabi-nabi yang lain, mereka sedang menubuatkan Mesias. Nah, sekarang gua tanya nih ke Syuaib, Isa yang kamu sebut Al-Masih lahir dari seorang perawan atau enggak? Perawan. Ya, perawan muda atau enggak? Muda atau perawan tua? Perawan muda atau perawan tua? Masih muda. Tunggu. Tadi kamu Alma. bilang aku menampar muka aku sendiri di bagian mana kemarin? Coba tunjukkan. Dia lahir dari seorang Alma bukan? Alma itu perempuan muda atau ini betul yang perawan? Bahasa Ibrani perawan itu apa? Al-Masih itu lahir dari seorang Alma atau enggak? Bahasa Ibrani perawan apa? Ya, yang kamu sebut Alma itu betul lah. Perawan muda, perawan tua atau perawan muda? Bahasa Ibrani perawan apa? Alma itu betul lah. Seorang perawan tua atau perawan muda? Dalam Islam clear itu perawan. Cuma dalam Yesaya itu Alma itu perawan atau betul lah? Perawan tua atau perawan muda? Perawan tua atau perawan muda?
Saya mau tanya. Perawan tua atau perawan itu muda? justru Woi, bukan buta huruf. perawan loh. Konsekuensi Yang buta dari huruf siapa? menyebut seseorang Hah? itu alma. Kau sama om terbesarnya Dia siapa? nggak- Perawan nggak muda. perawan. Apakah Pengen seorang tahu, saya ini orang perawan buta muda huruf nggak? tidak boleh disebut alma? Sebentar. Apakah seorang perawan muda tidak bisa disebut alma? Sekarang Nggak saya tanya bisa. ke kamu. Kosakata perawan virgin itu ada kosakatanya tersendiri, tong. You know? Bro. Kalau misalnya kita Yang buta huruf siapa? Kamu nggak bisa baca kok. Loh, Nabi Muhammad bisa baca. Hah? Nabi Muhammad bisa baca. Lah? Nabi Muhammad bisa Kenapa? baca nggak? Bisa. Kenapa? Nggak bisa baca. Nah, sekarang Hah? saya tanya. Lah, kamu bisa baca nggak? Nah, kamu bilang saya buta huruf, kamu bisa baca nggak? Bisa. Gue lebih hebat. Ibrani dari bisa? lu. Sekarang gue tanya. Nah, tunggu. Seorang Coba, Pak. Al-Masih Pengen tahu, aku lahir coba baca dari- dong. Soal Coba Masih tahu. itu lahir. Perbesar leher, Om. Perbesar leher, Om. Pengen tahu aku. Coba dia bisa baca nggak nih? Ya, Ini gini, ini kokorotes ini bisa baca nggak? Pengen tahu aku. Buta huruf baca aja Coba. sendiri. Coba. Kalau kamu hebat, coba kamu baca dong, Udah, coba. kamu kan buta huruf. Ya udah kamu buktikan kamu bukan buta huruf. Baca. Coba baca. Ikro. wah enak Ikro. tuh udah ada Coba kamu ikutnya baca tuh. dong. Coba. Ikro. Udah ada ikutnya. Ayo baca. Coba kalau kamu jago baca dong. Coba baca. Dasar bu. Hmm? Ikro. Enggak. Ikro. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Ya Nah, udah. coba Nah, sekarang saya kenapa tanya, tiba-tiba jadi bencong kayak gini? Al-Masih, wahai buta huruf, Al-Masih lahir dari seorang perawan atau enggak? Gue tanya ke lu. Coba kamu baca, coba baca. Al-Masih lahir Pengen dari tahu aku. perawan atau enggak, wahai buta huruf? Idiotai, agaramatoi. Buta huruf. Ya, idiotai. Buta huruf. Wahai buta huruf. Al-Masih itu lahir dari seorang perawan atau enggak? Dalam Islam kan sudah clear. Tapi yang tulis itu kan alma, bukan betul lah. Sedangkan kosakata perawan dalam bahasa Ibrani itu betul lah, bukan alma. Ya. Apakah Kenapa? seorang perawan yang muda tidak bisa disebut alma? Oh, nggak bisa. Bisa. Kayak yang secara tertulis, teks yang tertulis di situ dikatakan bahwa ini apa? Alma, bukan betul lah. Ya kan? Seorang perawan Yesaya 7:14 tertulis secara jelas itu bukan betul lah, tapi alma. Kenapa kau mengatakan itu perawan? dia lahir dari seorang perawan tua atau perawan muda? Saya tanya. Oh, nggak bisa. Tunggu dulu. Dia Tunggu lahir dari dulu. seorang perawan Kamu tua jangan atau perawan muda? jangan apa menginjak original teksnya. Kamu menabrak original teksnya berarti. Makanya Kalau di Pesita apa turunin bunyinya, aja. Kita Suhaib, di diskusi Pesita? mengenai kata alma ini. Pesita di mana? Yang di mana? Om? Biar aku buka di Saya sini. 714 di Pesita itu Di 714 nggak ada ininya. Pesita cuma di PB itu. Kalau Pesita. coba teks-teks apa namanya ortodok apa ya Koptik atau Syria coba ada nggak tuh? Itu ada Romaldo itu. Assalamualaikum. Halo, salam semuanya. Shalom. Nah, ini kita mau bicara kata alma ini, tetapi si buta huruf ini, kamu kalau mau itu Jangan kayak gitu. Mulut lu sekolah dulu, tong. apaan? Ini kita Buta nggak usah huruf, ributin ini kamu sebenarnya jadi Yahudi. yang namanya Saya debatin Septuaginta kamu. itu juga ditulis ya, diterjemahkan oleh para rabi gitu loh. Kalau emang ada meleset-meleset sedikit sebenarnya berpatokanlah kepada referensi yang awal ya, yang Ibrani atau yang Aramaik. Pada saat orang menerjemahkan ya, pada saat orang menerjemahkan kita mesti bersyukur itu sudah diterjemahkan. Nah, kalau ada yang meleset sedikit itu konsekuensi pada saat naskah itu diterjemahkan. Jadi nggak usah ribut sebenarnya di sini. Kalau kita kembali ke PB ya, PB itu lebih jelas ya. Di PB itu si Maria tadi ada si Giovanni ya, yang bilang kalau si Maryam itu kan statusnya kalau yang di Yunani itu alma, sementara yang di Aramaiknya itu yang mirip Betul, sama Kak. yang Ibrani. Nah, ya kan. Nah, ini ada perbedaan di sini. Nah, perbedaannya apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu loh. Nah, yang penting adalah saudara-saudara pasti harus tahu, Yeshua, keluarganya dan orang Yahudi itu berbudaya Yahudi, berbahasa Aramaik, nggak berbahasa Yunani. Itu yang dipegang awal dulu. Betul. Apakah benar waktu zaman Yesus membacakan tanah atau Torah itu di zaman Yesus itu memakai Septuaginta di bait suci? Apakah benar demikian?
yaitu hoax. Ya. Nah, Jadi sip, jelas ya, Romaldo yang ngomong hoax. pada saat kita bicara, ya, pahami konteks pada saat itu, ya. Jangan kita bicara di luar konteks. Nah, kalau misalnya ada naskah ini yang berbeda, ya, kembali lagi ini yang ngomong ini, dia ini berbudaya apa? Ya, berbahasa apa pada saat itu? Kembali ke sana, gitu, ya. Nah, betul nggak gitu? Kalau si Maryam yang yang perawan itu dalam bahasa aslinya apa itu perawan? Jadi kita tuh nggak perlu debat kusir seperti ini. Itu apalagi Islam sama Kristen itu sama-sama meyakini kalau si Maryam itu adalah perawan kan. Tadi kan membahas soal ini Septuaginta itu menerjemahkan Yesaya 7 sebagai perawan. Nah, tapi di saat yang atau Parthenos. Nah, Septuaginta. Tapi di saat yang bersamaan di dalam kitab Kejadian tadi 34 ayat 20 berapa tadi, ketika Dina sudah diperkosa, masa masih Parthenos. Padahal kan bukan Parthenos lagi di dalam kalau dalam Torah yang kita pegang itu dia sudah Alma, tidak perawan lagi karena sudah dicemari oleh Sikem gitu. Jadi dan untuk kata perawan dalam bahasa Yunani-nya harusnya sudah ada. Apa itu, Sueb? Nah, bisa perbesarkan layar saya dulu? Nah, bentar. Terus di dalam teks di teks itu jadi Betulta itu, Betulta. Jadi Betula bahasa Ibrani-nya sama Aramaiknya jadi Betulta di dalam peristiwa. Betulta itu yang dari Aramaik. Jadi Aramaik sama yang Ibrani itu karena itu satu rumpun mirip gitu. Sementara yang Yunani ini agak jauh gitu. Jadi coba Sueb. Nah, ketika orang sudah diperkosa, masa jadi perawan nggak perawan lah gitu. Iya, iya. Ini teman-teman yang lain mesti paham ya kalau kitab PL atau Torah itu ya selain itu dipegang sama Yahudi yang berbahasa Ibrani, sebenarnya ada juga tuh yang dipegang sama Samaritan. Nah, sama Kristen juga ada. Jadi keberadaan Yesus waktu hidup Aramaik Pesita. Ya, Romualdo. Jadi waktu Yesus hidup di dunia ini pernah hidup dia. Apakah benar Yesus membacakan kitab Septuaginta di bait suci? Enggak lah, gitu. Itu ajaran dari gereja Ortodoks Timur atau gereja Ortodoks itu mengajarkan demikian. Kenapa? Karena ada supremasi, ada kebanggaan sama budayanya gitu loh. Ya memang benar karena Septuaginta tidak pernah dipakai di dalam kami pun ketika di dalam sumber-sumber di dalam Talmud pun dikatakan penerjemahan Torah ke dalam bahasa Yunani itu adalah sesuatu yang kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Ya, jadi yang namanya Septuaginta itu tidak diterjemahkan sama rabi-rabi atas keinginan mereka sendiri, tapi atas keinginan dari Ptolemy. Ya, Ptolemy itu Mesir. Karena pada saat itu semua dokumen di seluruh dunia diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan dikumpulkan di Alexandria sebagai perpustakaan internasional pada saat itu. Jadi mau tidak mau gitu. Nah, pada saat mau tidak mau ini ya diterjemahkan, hasilnya ya kita bersyukurlah ada dokumen seperti ini gitu. Dan namanya terjemahan, kalau itu miss atau bias itu adalah hal yang wajar. Makanya kembali lagi ke naskah yang referensi utamanya. Itu ya rekan-rekan. Apa itu, Soeb? Oke, saya lanjut ya. Dalam tadi kan saya sudah bacakan yang ini, Alma kan? Nah, dalam Targum Yonatan mengatakan Bekhen yitan Hashim hu lekhon attaha ulemta. Nah, Alma ulemta mi'adiya ya uttalid bar watiqre shmei Immanuel. Nah, Alma dan ulemta. Jelas kan? Ulemta. Nah, kata perawan ya. Kalau kita lihat lagi ya dalam
Lukas pasal 1 nomor ke-27 ini ada saksinya, ada Romo Aldo sendiri ya. Nah, dalam Lukas pasal 1 nomor ke-27, nah kita lihat teks perawannya. Di sini menggunakan kata apa? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. 2 kali kata perawan di sini. Jelas ya? Lukas pasal 1 nomor 27. Nah, sekarang bahasa Aramaiknya muncul di sini. Dalam Lukas pasal 1 ayat ke-27. Lewat betulta dam khaira lagabra dashme Yasif ya min baite di Dawid ya washma la betulta Maryam. Nah, betulta bukan Alma. Jelas bukan ulemta. Jelas ya Romaldo ya? Nah, tidak menggunakan kata ulemta. Rekan-rekan yang Kristen yang berpatokan kepada referensi naskah PB Yunani mesti mempelajari PB Aramaiknya juga, karena apa? Sekali lagi Yeshua dan orang-orang Yahudi pada saat itu berbahasa Aramaik gitu, budayanya itu Yahudi. Kita bersyukur ya ada PB yang Yunani. Kita bersyukur gitu ya. Tapi sekali lagi gitu loh, pada saat nih omongan orang-orang Yahudi itu disalin ke dalam Yunani, itu terjemahan. Nih omongan saya nih dalam bahasa Indonesia, terus Mas Billy nulis dalam Ibrani, itu berarti terjemahan. Ya. Sama kayak ini ya, kayak talit takumi itu kan bahasa Syria. Untuk bangunlah gadis muda gitu kan. Dan itfatah. Apalagi istilah lain, misalnya Elahi lamana syabaktani. Sesembahanku, mengapa engkau? Nah, ini ada 2 perbedaan. Ada yang mengatakan mengapa engkau meninggalkan, satunya lagi mengatakan mengapa engkau membebaskan aku. Nah, ini masalah intern lah kalau di dalam Syria. Tapi intinya itu semua bukan bahasa Yunani dan tidak mungkin ditulis awal mulanya dalam bahasa Yunani, itu nggak mungkin. Ya, makanya nggak mungkin. Jadi gini, mau berbicara. Makanya nggak mungkin Septuaginta dibacakan di bait suci, nggak mungkin, nggak pernah ada itu sejarahnya. Ya, gue begini, gue udah selesai dengan Islam ini karena di dalam kepercayaan mereka pun Al-Masih itu lahir dari seorang Alma. Udah selesai. Tadi dia udah ngaku bahwa itu adalah seorang perawan muda. Kata siapa? Nggak ada dalam Quran seperti itu. Ini Luki dan percaya Quran siapa? Salah kali, Alma atau Betula. Sabar. Kata siapa? Nggak dengar ini anak. Betula itu bisa merujuk kepada perawan yang sudah tua. Nah sekarang Rebeka. Lah memang kosakata perawan kan bukan Alma, Betula. Sebentar, Rebeka. Dan itu jelas. Sebentar. Rebeka adalah seorang perawan, tetapi di ayat lainnya Rebeka juga disebut sebagai seorang Alma. Maka Alma di sini ya, itu kalau kita bisa lihat di dalam yang tidak bisa diperdebatkan lagi, yaitu ini hanya muncul 5 kali sebenarnya teman-teman di dalam kitab Hebrew kita ya. Kalau kita mau jujur bahwa kebanyakan ketika dia berbicara mengenai Alma, itu juga ada dalam kitab Yesaya ya. Saya akan tunjukkan di Yesaya 54. Di mana Rebeka sebagai Alma? Coba tunjukkan ayatnya dong. Stop. Mana ayatnya? Mana ayatnya Rebeka menjadi Alma? Diam dulu. Buta huruf diam dulu. Idiotai mana Rebeka menjadi Alma? Diam duluan ya, bukan saya. Ya, dia mengatakan saya duluan buta huruf ya. Nabimu yang idiotai. Hah? Oh, kamu yang idiotai. Kamu nggak bisa baca kok. Iya kan? Nabimu itu idiotai. Nah, sekarang gini. Di mana Rebeka sebagai Alma? Di mana Rebeka sebagai Alma? Ya. Di mana Rebeka sebagai Alma? Sabar. Di mana Rebeka sebagai Alma? Diam dulu. Di mana Rebeka sebagai Alma? Udah. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan dulu. Di mana ketika Alkitab kita itu berbicara tentang Alma, dia merujuk kepada seorang perempuan muda, tetapi bukan cuma yang muda, tetapi yang masih berawan. Karena kata Betullah itu bisa jadi perawan yang sudah tua. Jadi itu satu kondisi hanya di umur tertentu. Kalau kamu sudah melewati umur itu, maka kamu udah nggak bisa disebut Alma. Let's say orang misalnya umur 30 masih belum menikah, maka dia nggak bisa disebut Alma. Dia adalah seorang Betullah, tapi bukan Alma. I raise my case. Kamu bisa cek sendiri. Sekarang saya mau kamu baca ya. Yesaya 54 ayat 4.
Rebecca sebagai Alma di mana? Coba tunjukkan ayatnya dong. Pengen tahu aku. Makanya buat urus sebentar. Alma, Betula. Dari kemarin belum selesai juga ya, Ep ya. Genesis 24 ayat 43. Di situ Ribka disebut sebagai Alma. Kejadian berapa? Maka Alma ini merujuk kepada Genesis berapa? seorang perawan Tunggu. Genesis yang berapa? masih muda. Genesis berapa? Dan ini kamu bisa lihat juga di dalam kitab Kidung Agung dan seterusnya. Udah, Kejadian berapa? selesai ya? Kejadian berapa? Udah, Kejadian selesai. berapa? Kejadian berapa? Coba kejadian berapa? Genesis berapa coba? Buka dulu. Ayat 43 Bapak Ibu Tauruf. 24 ayat 43. Tunggu. Ya. Lu mempercayai bahwa Al-Masih lahir dari seorang Alma yang masih muda dan perawan. Terus lu mau mengkritik ini urusan gue sama Rabinik, bro. Lu nggak ada urusan di sini, bro. Lu anak kecil, anak bungsu, lu mending minggir. Nggak usah ada di antara perdebatan ahli kitab. Wah, Ibu Tauruf. Diam Udah, dulu. gue udah harus off ya, teman-teman ya. Tunggu dulu. Ya. Di sini aku berdiri dekat mata air, ini kiranya terjadi begini apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Hinna anakhi nisaf al ain hammayim ve hayah alma hayyathat lisof ve amarti ilaiha ya haskini na mi'at mayim mikadeh. Nah, Alma di sini sebagai gadis, seorang perempuan muda, ya kan? Nah, pada sebelumnya pada ayat yang ke-16 ayat ke-16 24 ayat ke-16. Nah, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyung lalu kembali naik. Wa an-na'ara Tovat mar'e me'ot betulla ve islo yada'a wat tered aina wat temale khada wat ta'al. Nah, di sini kata perawan menggunakan betulla. Ya. Nah, ayat ke-43 tadi kata apa namanya, perempuan muda, gadis, menggunakan kata alma. Nah, berarti ya dari kedua kosakata ini ya, kedua status ini berbeda. Ya, dalam bahasa Ibrani dia sudah sudah diatur kosakatanya. Yang perempuan muda untuk alma. Salah, Adi. Oh, tunggu dulu. Ya, alma untuk perempuan muda, perawan untuk apa? Untuk betulla. Kosakatanya jelas ada. Ya, kabur si alul kitab. Nah, udah kau berarti. Innalillahi. Jadi Betula itu kan artinya tadi kan perawan kan. Memang. Alma itu kan perempuan muda. Jadi perempuan muda itu bisa kepada yang nggak perawan dan juga yang perawan. Misalkan Ribka, dia juga dikatakan sebagai apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kata siapa? Ini lu kipa jangan ngatur-ngatur. Nggak bisa. Karena gini, kalau namanya Alma gadis itu muda, udah gadis muda itu nggak ada hubungannya dengan masalah perawan atau nggak perawan. Itu kan penyebutan kepada sangat ada. yang namanya gadis muda gitu loh, seperti young man, young sister, itu kan nggak ada urusannya mau dia perawan atau enggak. Jadi kalau misalkan dibilang gadis muda berarti udah nggak perawan, itu kan nggak seperti itu. Demian. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada, makanya kenapa kosakatanya ada dua, ada macam-macam, ada variasi kosakata yang banyak karena memang tidak bisa ditukar satu dengan yang lainnya istilah itu. Secara konteks pun begitu.
Makanya ketika diterjemahkan misalnya Alma ke dalam bahasa Aram gitu, itu ya jadinya Ulemta, bukan menjadi Betulta misalnya. Sedangkan Betullah baru menjadi Betulta, itu udah sejajar. Nah sama, bahasa Yunani juga punya kosakata untuk Alma, itu Neanis. Sedangkan untuk Betullah itu Parthenos. Tapi kan kalau terjemahannya kira-kira menjadi berbeda karena ada agenda pribadi, ya itu kan urusan intern jatuhnya. Tetapi Nah, itu secara dia. kejujuran Karena linguistik gini, itu saya lihat apa? definisi bro. Jadi saya lihat definisinya bahwa kata Ha'alma itu, bukan ya, tapi bahasa Yunani apa ya? Sebentar Apa? saya buka lagi. Alma, Ha'alma itu bisa Neanis. kepada virgin juga. Sabar ya, saya Nah, buka definisinya. kesalahannya di situ. Kalau misalnya Ya, saya menukar posisi kosakata itu menjadi keliru secara linguistik, menjadi salah. Mereka bukan tidak punya kosakata untuk Alma, mereka punya dan itu adalah Neanis. Aku kemarin cek di Pentateuch berbahasa Yunani, aku cek Alma, Septuaginta. lalu aku cari bukan di dalam Pentateuch, dalam 5 buku Moshe, dalam bahasa Yunani yang dibuat oleh orang Kristen sendiri, dan kosakata untuk young woman itu adalah Neanis. Aku udah kirim ke Syuaib kemarin, nggak tahu dibaca atau enggak. Mbak, udah Ada Neanis, udah kebaca ya. Ada Parthenos. ada Parthenos. Nah, Neanis ini adalah kosakata untuk young woman dan itu benar Young woman. gitu loh. Sedangkan untuk virgin itu adalah Parthenos. Makanya Alma itu nggak akan bisa jadi Betula dan Betula nggak akan bisa jadi Alma. Iya, itu bukan. berjujur. Saya tidak pernah mengatakan begini bahwa perawan dan gadis muda dalam bahasa Ibrani itu kosakatanya sama, enggak. Tapi kalau saya lihat definisi daripada kalimat alma atau ha'alma, itu bisa berarti wanita muda, bisa juga kepada perawan atau yang enggak perawan. Itu definisinya. Gini. Makanya Alma tadi aku Jadi bilang kan seperti kamu itu. Gini, Alma itu tidak mungkin Betula. Alma tidak mungkin bisa kembali menjadi Betula. Paham nggak maksudnya? Karena ini seperti nasi udah jadi bubur, nggak bisa dia jadi nasi lagi, gitu loh. Ini adalah konteks logika di sini. Jadi kalau terjemahan yang jujur itu memang ada dua kata yang terpisah. Apakah virgin atau tidak, gitu. Kalau Saya di Maldo lagi nyetir mobil ya, saya Maldo. Kalau Gini, pakai kalau- definisi yang saya kalau di- dapatkan di sini itu beda sih kalau menurut saya. Ini Damien, di perjanjian baru berbahasa Syria itu tertulis Miriam itu seorang Betulta. Betulta itu setara sama, jadi Betulta dalam bahasa Syria itu sama dengan Betullah dalam bahasa Ibrani, sama dia. Jadi kalau perjanjian baru pakai kosakata Betulta atau Betullah itu nggak ada masalah, karena itu memang tertulisnya begitu. Tetapi kalau ingin disangkut-sangkutkan kepada Nevi'im, dan di situ tertulisnya bukan Betullah tapi Alma. Nah, ini yang menjadi perbedaan kan di situ. Sementara di perjanjian baru sendiri Maryam atau Miriam tidak pernah disebut Alma atau Ulemta, tidak pernah. Nah, di sini dalam penjabaran kamus ya kata Alma dan Betullah ini kamus ya. Alma sebagai ini marriageable girl, maiden, young woman. Nggak ada virgin ya. Jelas? Nah, Betullah virgin. Nah, secara pemahaman kamus linguistik dalam original teksnya, kata Betullah dan Alma ini merupakan dua pemahaman yang berbeda. Yang virgin untuk Betullah, Alma untuk young woman. Begitu. Jadi kalau Alma ya Alma nggak bisa dikatakan young woman, Alma nggak bisa dikatakan perawan. Alma ya young woman. Nah, virgin ya Betullah. Seperti itu. Itu jelas, datanya ada. Saya tunjukin data. Begitu. Kok kabur sih itu? Nah, Allah dia alam. Iyalah. Sejak kapan?